Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuroja dengan NIM 1216000030 akan menjelaskan mengenai uji Chi-square. Nah, apa itu uji Chi-square? Uji Chi-square adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah membandingkan dua variabel yang skala datanya nominal. Untuk fungsi, pada kasus sampel independen, uji ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih. Dan untuk spesifikasinya, yang pertama ada data nominal, yang kedua ekspektasi setiap sel lebih besar dari 5, dan data disusun dalam tabel kontingensi B kali K. Nah, untuk statistik uji, di sini udah tertera rumusnya, dan sekarang kriteria uji. H0 ditolak jika X2 hitung lebih besar daripada X2 tabel. Nah, nilai X2 tabel diperoleh dari tabel distribusi Chi-square. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya, dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Mari kita simak jawabannya. Melalui SPSS. SPSS seperti biasa, kita klik variable view. Nah, penampilannya seperti ini. Setelah itu, masukkan sampel di nama, terus numeriknya, type-nya numerik. Nah, di sini di desimal diubah jadi 0. Nah, di sini di labelnya diubah menjadi tingkat pendidikan. Dan di values-nya, yang pertama itu ada lulusan PT, dan yang kedua ada lulusan SLTA. Cara memasukkannya gimana? Sudah tertera di video sebelumnya yang tentang uji normalitas dan uji Chi-square. Setelah itu, klik OK. Dan jangan lupa di measures-nya ditulis nominal. Oke. Di ini yang nomor 2 ini di namanya ditulisin bank, di sini sama desimalnya 0, dan di labelnya dituliskan dengan jenis bank, dan yang di values-nya berlaku juga sama seperti yang di sampel nomor 1, dan di sini yang measure-nya nominal juga. Dan jangan lupa di sini yang nomor satunya itu yang di values ya, satunya itu bank pemerintah, yang duanya itu bank swasta. Setelah itu langsung oke. Next. Oke, frekuensi nomor 3. Nah, sama seperti ini, cuman bedanya di measure, ini pakai skala, scale. Next. Right. Setelah variable view, kita pindah ke data view, dan akan seperti ini penampakannya. Di sini kita tulis secara manual, sampelnya, banknya, sama frekuensinya. Nah, setelah itu kita di sini kepotong, mohon maaf. Pokoknya di sini klik data yang ada di atas. Setelah klik data, langsung weight cases. Nah, setelah weight cases akan muncul seperti ini. Jangan lupa ini si weight casesnya di checklist dulu. Setelah itu si frekuensi yang sebelah kiri pindahkan ke frekuensi sebelah kanan di frekuensi variable menggunakan panah yang warna ungu ini. Jangan lupa untuk di klik OK. Nah, setelah masuk data tadi, kita masuk ke Analyze, terus klik Descriptive Statistic, setelah itu klik lagi Cross Tabs, sorry. Next. Nah, nanti yang setelah klik Cross Tabs, bakalan muncul kayak gini. Nah, di sini ini tuh tadinya di sini ada tingkat pendidikan, kita pindahin ke rows, ke yang paling atas. Terus ke jenis bank, kita pindahkan ke sini, ke kolom. Nah, jangan lupa setelah ini pencet ke statistik yang ini.
Nah, setelah pencet statistik bakalan muncul seperti ini. Nah, jangan lupa yang Chi-square-nya ini diklik, di checklist. Nah, setelah itu continue dan oke. Setelah itu nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang bakalan dibutuhin buat nanti hipotesanya. Next. Nah, ini dia hipotesa statistik, yaitu H0, proporsi orang dalam tingkatan pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk penyimpanan uang seimbang. Yang H1-nya, proporsi orang dalam tingkatan pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk penyimpanan uang sangatlah berbeda. Di sini alfa 5%, statistik ujinya X kuadrat hitung sama dengan 16.071. Nih, kriteria ujinya H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel sama dengan 16,071 lebih besar daripada 3,84. Nah, jadi kesimpulannya H0 ditolak, maka diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkatan pendidikan masyarakat dalam memilih bank untuk penyimpanan uang sangatlah berbeda. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.